Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rosalina Aprianti, kelas 6C dari Prodi Sistem Informasi, UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mendeskripsikan studi kasus tentang integrasi sistem di perusahaan UPS. Pada pertengahan 1980-an, United Parcel Service atau UPS merupakan perusahaan pengiriman truk sedang berjuang untuk pangsa pasar dengan pendatang baru di industri perkapalan, yaitu Federal Express atau FEDX yang merupakan perusahaan pengiriman barang. Setelah hanya 10 tahun dalam bisnis, FEDX muncul sebagai pemain tangguh yang sebagian besar disebabkan oleh budaya perusahaan yang merangkul teknologi sebagai keunggulan kompetitif strategis dalam meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Sebaliknya, di sini UPS mempelajari proses mereka dan menerapkan perubahan yang kurang teknis, misalnya mengurangi gerakan fisik dalam kotak penanganan untuk memangkas waktu pengiriman mereka. Di sini ada tantangan perusahaan UPS adalah yang pertama yaitu kesalahan pengiriman karena alamat yang salah atau memuat kontak ke truk yang salah, itu akan memakan waktu. Yang kedua, kesalahan pada sistem yang memerlukan entry data manual. Yang ketiga, beberapa sistem memerlukan proses yang berlebihan untuk memanfaatkan data. Yang keempat, sebagian besar produk yang ditangani UPS terlihat serupa, yang memungkinkan terjadi kesalahan pengambilan. Yang keempat, layanan pelanggan telepon masuk, UPS menerima banyak sekali pertanyaan telepon setiap hari yang membutuhkan proses yang memakan waktu dan biaya untuk menemukan perkiraan status paket. Untuk melakukan perubahan, UPS pertama-tama mengidentifikasikan kompetensi dan aset internal mereka dan mencari area yang dapat ditingkatkan melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Dan ditemukan mereka memiliki infrastruktur dan keahlian yang luas di bidang transportasi. UPS selanjutnya memeriksa faktor-faktor eksternal semuanya yang memiliki persyaratan yang sama, yaitu informasi terintegrasi dan konektivitas waktu yang nyata, sehingga perlu menjembatani kesenjangan antara produk atau layanan fisik dan akses ke informasi elektronik, dengan menawarkan berbagai layanan baru yang terintegrasi dengan fungsi transportasi inti. Integrasi adalah landasan kesuksesan UPS. Sejak go public pada tahun 1999, UPS telah mengakuisisi lebih dari 30 perusahaan lain. Mereka memiliki lebih dari 3.600 staf TI dengan 2 pusat data di Mahwah, NJ, dan Atlanta, GA. UPS memiliki lebih dari 14 mainframe, 2.755 komputer kelas menengah, 260.000 komputer pribadi, dan 6.200 server. Departemen TI di UPS adalah pendukung yang kritis dan mencoba mengintegrasikan sistem dari perspektif bisnis. Mereka memasang beberapa modul ERP yang berbeda dari Oracle, yaitu yang pertama untuk fungsi SDM dan satu lagi untuk keuangan. Dengan menerapkan ERP, UPS menghemat sejumlah besar uang untuk barang dan jasa yang dibeli dari ratusan lokasi di seluruh dunia. Selain itu, jaringan logistik UPS yang sangat luas sangat ketat karena dibangun di atas standar teknologi yang terdefinisi dengan baik. Ketika UPS menambahkan aplikasi baru, mereka cocok dengan infrastruktur TI lainnya yang saling berhubungan, yang tidak mentolerir pemborosan yang berlebihan. UPS memastikan semua teknologi baru cocok dengan integrasi teknologi yang cocok dengan arsitekturnya. Secara umum, dua faktor telah berkontribusi pada integrasi teknologi yang sukses di UPS, yaitu yang pertama, budaya komunikasi terbuka perusahaan, yang kedua, komitmen untuk pelatihan. UPS sekarang mengintegrasikan informasi dari lebih 60.000 situs web dengan lebih dari 7,2 juta pelanggan, membuat permintaan pelacakan online setiap hari. Platform TI UPS yang canggih menawarkan perangkat lunak seperti Flow 12 yang mengidentifikasi paket yang harus dimuat ke truk pengiriman pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga pengiriman pertama berada di bagian belakang truk. Layanan perangkat lunak lainnya adalah Trade Direct 12 yang sekarang memungkinkan pengecer situs.com dan perusahaan lain untuk melacak status paket kecil dan pengiriman besar di seluruh dunia melalui satu sistem berbasis web. Manajemen juga berkomitmen untuk melatih setiap kali teknologi baru diperkenalkan, dan untuk menyediakan lingkungan di mana semua karyawan dapat menyumbangkan ide untuk perbaikan.
Dan dari sudut pelanggan, integrasi sistem diterjemahkan menjadi layanan yang lebih baik terkait dengan pengiriman dan pelacakan paket yang dapat dengan mudah diakses dari situs web UPS atau dengan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh UPS. Platform sistem terintegrasi UPS menyediakan hubungan komunikasi waktu yang nyata antara paket yang dikirim karena nomor pelacakan, tanggal, dan status secara segera dicatat. Layanan pelanggan klien dapat menanggapi pertanyaan secara instan daripada harus mendapatkan nomor pelacakan secara manual dari pengiriman melacak paket dan menelpon pelanggan kembali. Ini menempatkan kekuatan di tangan pelanggan. UPS adalah model integrasi yang sukses untuk semua industri. Kita masuk ke case question yang pertama, yaitu apa saja tantangan integrasi sistem yang dihadapi oleh UPS. Dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan UPS adalah yang pertama yaitu kesalahan pengiriman karena alamat yang salah atau memuat kotak ke truk yang salah, itu akan memakan waktu yang lama. Dan yang kedua adalah kesalahan pada sistem yang memerlukan entry data manual. Yang ketiga, beberapa sistem memerlukan proses yang berlebihan untuk memanfaatkan data. Yang keempat, sebagian besar produk yang ditangani UPS terlihat serupa yang memungkinkan terjadinya kesalahan pengambilan. Dan yang kelima, layanan pelanggan telepon masuk UPS menerima banyak pertanyaan telepon setiap hari yang membutuhkan proses yang memakan waktu dan biaya untuk menemukan perkiraan status paket. Case question yang kedua yaitu di sini ditanyakan solusi integrasi sistem di UPS dan bagaimana itu membantu UPS untuk mengintegrasikan teknologi baru. Sini jawaban saya yaitu perusahaan UPS itu telah mengintegrasikan sistem dari perspektif bisnis dengan memasang beberapa modul ERP yang berbeda dari Oracle, yaitu satu untuk fungsi SDM dan satu lagi untuk keuangan. Dengan menerapkan ERP di UPS akan menghemat sejumlah besar uang untuk barang dan jasa. Yang selain itu, jaringan logistik UPS juga sangat luas, sangat ketat, karena dibangun di atas standar teknologi yang terdefinisi dengan baik. Oleh karena itu, ketika UPS menambahkan aplikasi baru, mereka cocok dengan infrastruktur TI lainnya yang saling berhubungan, yang tidak mentolerir pemborosan yang berlebihan. UPS memastikan semua teknologi baru cocok dengan arsitekturnya. Secara umum, dua faktor telah berkontribusi pada integrasi teknologi yang sukses di UPS, yaitu budaya komunikasi terbuka perusahaan dan komitmen untuk pelatihan. Dan case question yang ketiga yaitu di sini ditanyakan keuntungan integrasi sistem untuk pelanggan UPS. Berdasarkan dari sudut pelanggan, integrasi sistem diterjemahkan menjadi layanan yang lebih baik dengan pengiriman dan pelacakan paket yang dapat dengan mudah diakses dari situs web UPS atau dengan perangkat lunak yang disediakan UPS. Dalam sistem UPS juga menyediakan data pintar yang dapat mengidentifikasikan alamat pedesaan yang memerlukan waktu pengiriman ekstra dan pengguna dapat mengubah opsi. Sistem UPS juga terdapat layanan di mana pelanggan dapat menanggapi pertanyaan secara instan daripada harus mendapatkan nomor pelacakan secara manual dari pengiriman melacak paket dan menelpon pelanggan kembali. Ini menempatkan kekuatan langsung di tangan pelanggan. Sekian itu aja deskripsi studi kasus dan jawaban dari pertanyaan studi kasus tersebut. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.